naik ya. Kumaha ieu soantan abi jelas ayeuna? Tak saya ya. Alhamdulillah jelas. Bade di kawitan wae itu Pak Ana. Siap, sok. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah amanah dunia Islam wa iman la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Elis Nurhayati, yang kesempatan ini sudah hadir, beliau untuk berbicara tentang Batch 6 wilayah 11 Jawa Barat untuk A ya. Terus yang terhormat juga Ibu Dewi Sarifah MPD yang sudah siap presenter pada kesempatan ini. Pak Ana Munawar SPD selaku moderator yang nanti beliau akan membantu jalannya acara ini sebagai moderator, dan juga Bapak Ibu guru hebat yang pada kesempatan ini hadir dalam kegiatan PON divisi 6 11 diskusi 5 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuwajah pada kesempatan ini dan bisa bersilaturahmi di forum PIKON ini, dan juga bisa di PIKON ini itu sebagai thalabul ilmi ya, yang penuh berkah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumnya ada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu guru yang hebat yang berbahagia, ini saya selaku host akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Ya. Untuk pembukaan kita marilah kita buka acara ini atau kegiatan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keduanya itu pemaparan dari Ibu Dewi, pemaparan materi tentang conversion mulus tanpa kursus ya, oleh Ibu Dewi Sarifah MPD ya, selaku presenter yang nantinya dipandu langsung oleh Bapak Ana ya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, untuk menghemat waktu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bu Dewi untuk waktu dan jalannya acara ini saya serahkan kepada Pak Ana Munawar untuk memandu acara PIKON ini. Maka Pak Ana. Terima kasih Pak Bapak Gangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Munawar selaku moderator di acara diskusi hari ini, yang dimana diskusi ini akan memaparkan tentang conversation mulus tanpa kursus. Nah, dimana kita ketahui bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional itu perlu bagi anak-anak kita supaya memahaminya dengan benar. Nah, salah satu elemen dari belajar bahasa Inggris adalah kita conversation-nya, ya, di mana anak-anak dapat
berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Nah, bagaimana cara anak-anak tersebut dapat Halo. conversation dengan baik? Pak Ana, suaranya Mulus? kurang jelas, Pak Ana. Halo? Suaranya kurang jelas, Pak Ana. Halo? Ya, Pak. Tok. Halo, kumaha ayeuna? Tes. Halo? Kumaha? Pagan kan suantana? Kencang ya, Bu Dewi ya? Halo? Oh ya, Kesmin. Pagan aya ayeuna? Nah, ayeuna aya Pak Ana. Tapi di Oke. Untuk selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Bu Dewi Saripah MPD. Untuk waktunya saya persilakan kepada Bu Dewi. Mangga Bu Dewi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, dimanapun Anda berada, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama tim kami yang terdiri dari Pak Gangan, Pak Ana, dan saya sendiri Dewi Saripah. Dalam satu materi yang baru pada kesempatan siang hari ini akan menemani ngabuburit Anda sekalian dengan materi yang mungkin sudah tidak aneh lagi ya buat Bapak Ibu guru hebat di sini. Materi siang hari ini yaitu tentang conversation mulus tanpa kursus. Bagaimana kita ingin belajar bahasa Inggris dengan baik tanpa mengeluarkan banyak uang begitu, tanpa mengeluarkan biaya untuk kursus, atau istilahnya lain kita belajar bahasa Inggris secara otodidak. Namun sebelumnya ini apa suara saya bisa terdengar? Pak Gangan? jelas. Oke. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, tidak bisa kita pungkiri bahwa bahasa Inggris itu sangat penting sekali dalam menunjang karir setiap orang. Karena bahasa Inggris sudah dianggap dan sudah diakui sebagai bahasa internasional. Di mana bahasa Inggris tidak hanya bisa dipakai di negara Inggris saja, tapi hampir negara di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk memahami bahasa Inggris. Bahkan untuk mempelajari literatur ilmu pengetahuan, banyak sekali buku-buku yang bersumber dari bahasa Inggris. Termasuk kemarin ketika saya mengikuti pasca sarjana bahasa Indonesia, ternyata buku-buku sumber yang digunakan itu literatur dalam ilmu bahasa itu hampir semuanya dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, mau tidak mau penguasaan bahasa Inggris itu sangat penting sekali untuk kita. Bahkan untuk saya yang mengajar di madrasah, pernah ada hambatan seperti ini dari para siswa karena kebanyakan mereka santri ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa bahasa Inggris itu bahasa orang kafir begitu. Nah, sulit sekali untuk menanamkan bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa orang kafir. Justru dengan bahasa Inggris kita bisa berdakwah di seluruh dunia begitu kan, bisa berkomunikasi dengan orang. Nah, inilah yang harus pemikiran-pemikiran sempit yang harus kita luruskan. Oke, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Lalu bagaimana kita belajar bahasa Inggris tanpa kursus? Bisakah kita mempelajari bahasa Inggris secara otodidak? Tentu saja bisa, karena sekarang banyak aplikasi-aplikasi di internet yang bisa menunjang kita untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam berbahasa Inggris. Oke, inilah dia jurus-jurus yang akan saya kemukakan siang hari ini, bagaimana supaya conversation kita mulus tanpa kursus. Baiklah, ini langkah yang pertama, tentu saja tanamkan niat dan buat strategi. Nah, jadi sebelum mempelajari bahasa Inggris, kita harus jelas dulu apa ini. Apakah kita belajar bahasa Inggris ini untuk tujuan bisnis,
apakah belajar bahasa Inggris itu hanya untuk sekedar bisa berkomunikasi saja dengan orang-orang Inggris, atau belajar bahasa Inggris itu untuk mengikuti tes TOEFL misalnya. Nah, kalau misalnya untuk berkomunikasi, ingin berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri, ingin bergaul internasional, kita tekankan adalah pemahaman kita dalam conversation, dalam percakapan. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain di luar negeri, abaikan dulu mempelajari grammar. Tapi kalau tujuan kita untuk mengikuti tes TOEFL, ini pemahaman terhadap grammar sangat penting sekali, karena banyak sekali soal-soal TOEFL yang diambil dari pemahaman kita tentang grammar. Begitu ya. Jadi tanamkan dulu niat. Nah, ini ada cabang bahasa Inggris yang mempelajari tentang tujuan-tujuan tertentu dalam belajar bahasa Inggris, yaitu namanya English for Special Purpose. Jadi kalau misalnya tujuan Anda mempelajari bahasa Inggris itu untuk bisnis, maka yang harus Anda kenal adalah kosakata-kosakata yang berhubungan dengan bisnis. Begitu. Adapun kalau tujuannya untuk kesehatan, berarti nanti Anda harus memperkaya kosakata-kosakata yang berhubungan dengan kesehatan. Begitu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu guru hebat di sini ingin mengikuti tes TOEFL, maka pengetahuan tentang grammar harus diperdalam. Karena ada banyak sekali soal dalam tes TOEFL yang berhubungan dengan grammar. Kemudian setelah kita memiliki niat, maka tuliskan motivasi kita yang paling kuat. Kenapa kita ingin bahasa Inggris? Nah, misalnya motivasi saya ingin belajar bahasa Inggris itu karena saya ingin jalan-jalan ke London begitu. Atau ingin jalan-jalan ke Australia, ingin jalan-jalan ke Amerika Serikat. Tuliskan itu. Nah, motivasi yang terkuat kita di kamar, di depan pintu, di depan cermin, supaya tiap hari kita baca, mudah-mudahan jadi doa ya. Ini misalnya sudah saya tuliskan di sini. Hi London, I'm coming. Ya. Nah, ini adalah motivasi yang kuat. Nah, setelah kita memiliki niat, menanamkan motivasi, lalu buatlah strategi begitu. Ini namanya make smart learning strategy. Nah, ini SMART ini singkatan dari specific, measurable, actionable, realistic, time frame or deadline. Yang dimaksud dengan spesifik itu artinya adalah khusus. Jadi kita mempelajari bahasa Inggrisnya yang khusus dulu. Jadi jangan dulu ingin semuanya. Mana dulu nih yang ingin Anda apakah bahasa Inggris untuk bagaimana bisa menyapa dulu, bagaimana bisa bilang good morning, good evening, gitu ya. Atau kita sudah bisa nggak membedakan antara good evening dan good night. Good evening dan good night itu kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama selamat saja, fungsinya berbeda, begitu ya. Jadi good evening kita ucapkan di malam hari pada saat di awal pertemuan, di awal bertemu dengan orang lain. We say good evening Cheryl, good evening mom. Tapi pada saat kita mau berpisah, nah, selamat malamnya jangan bilang good evening lagi, tapi kita bilang good night, begitu. Jadi yang spesifik dulu ya. Apakah mau untuk sapaan dulu, bertahap begitu ya. Kemudian yang keduanya adalah measurable. Measurable itu artinya dapat diukur. Itu artinya kita punya target begitu ya. Ini minggu pertama kita mau mempelajari apa. Minggu kedua capaian kita harus sampai di mana. Jadi bahasa Inggris yang kita pelajari itu kita ukur pencapaiannya sampai di mana. Yang ketiga yaitu actionable. Actionable itu artinya dapat dilakukan. Artinya pada saat kita mempelajari bahasa Inggris misalnya nih dari sebuah bacaan, dari sebuah teks, maka kita akan melihat beberapa kosakata dalam teks tersebut. Nah, actionable itu artinya kita cari nih kamus online atau kamus-kamus yang ada di aplikasi.
kita dengarkan satu persatu kata tersebut, bagaimana pronunciation-nya, bagaimana cara mengucapkannya. Misalnya ada kata amazing, amazing. Nah, jadi kita sambil membaca, kita sambil belajar pronunciation juga, mendengarkan sekaligus melafalkan dan juga membaca dengan melihat tulisannya. Nah, ini akan mempercepat kita memahami satu persatu bahasa, begitu ya. Ada perbedaan antara belajar bahasa Inggris di sekolah yang kita terima selama ini dengan bahasa Inggris yang ada di Bali misalnya. Orang-orang Bali mereka paham tulis harus bilang apa, harus ngomong apa, misalnya hello chef, good evening. Tapi mereka belum tentu bisa menuliskan good evening itu seperti apa menulisnya begitu. How are you today? Bagaimana artinya itu mereka paham. Tapi pada saat disuruh menulis, barangkali mereka akan menulis how itu H-O-U begitu ya. R-nya dengan A dan R, U-nya dengan Y dan U, seperti kita menulisnya dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan actionable ini, kita akan mempelajari keseluruhannya. Jadi kita baca teksnya, kemudian kita dengarkan bagaimana cara pelafalannya, kemudian kita ucapkan. Seperti itu actionable. Yang keempatnya yaitu realistic. Realistic itu artinya sesuai kenyataan. Artinya, jadi kita yang paham, pemahaman kita sampai sejauh mana, harus realistis begitu ya. Jadi jangan dulu kita ingin mempelajari bahasa Inggris yang jelimet, yang rumit. Jadi kita mulai dari yang mudah-mudah dulu begitu. Kemudian yang frame atau kerangka waktu atau deadline. Kita buat semacam target. Nih, sebulan ini saya harus bisa sampai mana nih conversation yang harus saya ketahui, yang harus saya pahami, harus sampai dibuat deadline-nya. Supaya kita terus termotivasi kalau misalnya pencapaian kita masih kendor-kendor aja begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini dia yang penting. Mulai dari materi yang paling gampang dulu ya. Dari sapaan. Bagaimana caranya menyapa, bagaimana caranya berpisah. Kadang-kadang kita belum bisa membedakan penggunaan how are you dengan how do you do begitu ya. Nah, bisa saja misalnya orang yang sudah beberapa kali bertemu ketika menanyakan apa kabar bilang how do you do, padahal how do you do itu diucapkannya hanya sekali pada waktu di awal perjumpaan saja begitu. Kalau kita sudah mengenal, maka nanti di pertemuan kedua, ketiga, keempat jangan bilang how do you do lagi, tapi kita bilang how are you begitu ya. Jadi mulai dari yang gampang-gampang dulu. Jadi jangan malu, ini mah pelajaran SD misalnya. Tapi kalau kita belum paham, nah nggak apa-apa, mulai dari yang gampang dulu. Ini ya, pertama sapaan. Kemudian kata-kata yang paling sering digunakan. Kerja yang paling sering digunakan. Seperti take, give, make, love. Nah itu yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ring dan sebagainya. Kemudian beberapa adjektif. Strong, big, small, beautiful. Banyak lagi ya pokoknya. Kemudian ini yang harus kita kata tanya ya, kata tanya yaitu what, when, who, where, why, dan how. Ini harus kita paham betul. Jadi jangan sampai nanti ketika ada orang Inggris yang nanya kita nggak paham gitu ya. Jadi hafalkan dulu ini kata-kata tanya yang sering biasa digunakan. What, where, di mana, why, kapan, mengapa, when, kapan, how, bagaimana, dan who, siapa, begitu ya. Baru nanti kalau sudah paham ini kita akan mengenal dengan whom, kemudian ada which ya, dan banyak lagi kata tanya yang lainnya. How much ya, itu juga harus kita pahami ya. Kalau bedanya who sama whom itu kalau who untuk menanyakan subjek, kalau whom itu untuk menanyakan objek begitu. Kalau which itu untuk menanyakan pilihan yang mana. Jadi ini dulu kata-kata tanya yang kita pahami, kemudian beberapa adjektif, ungkapan-ungkapan sapaan. Ini mulai dari yang paling gampang. Start from the easiest one.
Mulai dulu dari yang paling mudah, begitu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu guru hebat, banyak orang yang beranggapan kalau belajar bahasa Inggris itu katanya harus menghafal kosakata, begitu ya. Misalnya, relax, santai, smoke, merokok, steal, mencuri, eat, makan, sing, bernyanyi. Nah, itu cara mempelajari bahasa Inggris yang salah. Lalu bagaimana kita mempelajari bahasa Inggris yang benar supaya kosakata kita bertambah dan semakin kaya dengan kosakata. Nah, untuk mempelajarinya selain menghafalkan kosakata, maka kita harus menerapkan kosakata tersebut dalam bentuk kalimat. Misalnya, kita ingin mempelajari kosakata tentang adjektif ya, fat misalnya, slim. Nah, pertama kita lihat dulu nih, fat ini di kamus artinya gemuk. Nah, maka kita cari kalimat yang tepat, yang bisa dijadikan kalimat yang ada kata fatnya begitu. Misalnya, I have a father. My father is, I have a mother. My mother is slim. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya Ibu Ai Rahmawati is my friend. She is slim. Nah, begitu. Jadi dimasukkan ke dalam kalimat kata-katanya supaya kita bisa mengingat, oh ini artinya begini, ini artinya itu, karena kita ingat kalimat yang pernah kita contoh kata tersebut begitu. Beda dengan kalau kita menghafal kata per kata satu-satu dengan artinya, itu biasanya cepat lupa begitu. Hari ini kita ingat kata ini artinya ini, kata itu artinya itu, tapi besok lusa kita sudah lupa lagi arti dari kata-kata tersebut. Lain halnya kalau kita menerapkannya dalam kalimat seperti ini. Misalnya nih, kita mau mempelajari beautiful ya. I have two sisters. They are Tiara and Saskia. My sisters are beautiful. Jadi di sini selain kita hafal beautiful, kita juga punya kata sisters. Jadi sudah hafal begitu ya. Atau ini, I have one brother. My brother's name is Agung. My brother is handsome. Coba terapkan dalam kalimat lain supaya lebih kaya. Misalnya, you are handsome. Gitu ya. Atau my teacher is handsome. Dan lain-lain. Begitu. Jadi jangan menghafalkan kosakata. Apabila Anda menemukan, misalnya Anda menonton film bahasa Inggris, menemukan kosakata bahasa Inggris yang baru, gerak cari kalimatnya. Nah, begitu. Misalnya Anda menemukan kata helpful, misalnya. Helpful artinya kan penolong. Nah, misalnya, I want to be a helpful man. Misalnya seperti itu. Saya jadi seseorang yang penolong. Jadi langsung terapkan kata baru yang Anda temukan dan masukkan ke dalam kalimat. Maka pemahaman Anda tentang kosakata akan semakin bertambah. Oke, berikutnya. Langkah yang keempat, banyak berlatih. Tentu saja ya, ini banyak berlatih. Nah, atau ini kata istilah Pak Darpan sampai pemakenanya. If you wish to speak, speak up. Kalau Anda ingin bisa bicara, ya bicaralah begitu. Jadi jangan takut salah, tanamkan rasa percaya diri. Speak with confidence. Bicaralah dengan percaya diri, jangan takut salah begitu. Jadi kadang kita merasa bahwa semua orang bule itu pandai berbahasa Inggris, padahal belum tentu mereka berasal dari Inggris ya. Jadi pemahaman orang-orang bule sendiri, orang-orang luar negeri sendiri terhadap bahasa Inggris belum tentu bagus begitu ya. Apalagi kalau orang-orang ya negro Amerika itu biasanya mereka bahasa Inggrisnya kurang bagus, itu bahasa Inggris slang istilahnya ya, bahasa Inggris slangian gitu. Jadi tidak mengenal yang namanya grammar, tidak mengenal aturan-aturan dalam bahasa. Jadi yang penting bahasanya bisa dipahami dan bisa dijadikan alat komunikasi begitu. Jadi yang penting rasa percaya diri. Seperti ini contohnya nih. Ada kasus di sebuah sekolah internasional ya. Ada seorang anak yang sudah tidak sekolah 3 hari. Nah, ketika ditanya sama gurunya, seperti ini gurunya bertanya. Jason, you were absent for 3 days. What happened to you? Kamu sudah tidak hadir selama 3 hari.
Apa yang terjadi padamu? Begitu ya. Nah dia dengan percaya diri menjawab seperti ini. When I on the street and I on my bicycle, I hit the tree. So my head is on the street, my body is on the street, and my face too. I see water from my nose. The color is red. When I go home, my body is hot. Begitu ya. Jadi ini bahasa yang dia bingkai sendiri, sebenarnya tidak beraturan begitu ya. Grammarnya juga acak-acakan, tapi sebagai alat komunikasi ini bisa dipahami oleh gurunya begitu. Jadi dia bilang ketika saya ada di jalan dan saya naik sepeda, saya menabrak pohon, lalu kepala saya ada di jalan, tubuh saya juga di atas jalan, juga wajah saya. Lalu saya melihat ada air keluar dari hidung saya, warnanya merah, dan ketika saya pulang ke rumah, badan saya panas. Ini mungkin dalam bahasa Inggris bukan seperti ini ungkapan yang tepatnya ya, tapi untuk seorang murid SD yang tinggal di Indonesia, begitu ya, ini sebagai bahasa asing untuk dia bisa merangkai kalimat seperti ini sudah bagus dan sudah bisa dipahami. Mungkin maksud dia begini, when I was riding my bicycle, I hit the tree and I felt on the tree. So my nose was bleeding. It is red. So when I got home, I got paper. Mungkin itu seperti itu harusnya begitu ya. Tapi ini gurunya memaklumi bahwa anak ini dia dilahirkan di lingkungan yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-harinya, bahkan bahasa Inggrisnya dijadikan bahasa internasional di negaranya, begitu ya. Jadi rasa percaya diri dulu. Dengan rasa percaya diri, tidak takut, kita akan semakin berani untuk berbicara, begitu. Nah, kebanyakan dari kita kenapa tidak berani berbahasa Inggris? Karena dimulai dengan rasa takut salah, takut pronunciation-nya nggak benar. Gitu. Bicara Anda, kalau misalnya dia paham dengan pronunciation, dia akan membenarkan, begitu, akan membetulkan bagaimana cara mengucapkannya. Dan itu lebih baik daripada kita tidak berani sama sekali, begitu. Kemudian, yang kedua, berlatih ini adalah dengan cara bicaralah dengan diri sendiri, begitu ya. Bawa cermin. Nah, Anda bicara seperti orang gila. Kesannya seperti orang gila. Tapi tidak apa-apa, ini melatih kita, latih pronunciation kita ucapkan, kita buat sebuah kalimat, lalu kita dengarkan di Google Translate bagaimana kalimat ini diucapkan. Lalu ucapkan pada diri sendiri. Begitu ya. Nah, ini juga akan membantu kita untuk banyak berlatih. Berikutnya, latih jadi, secara rutin, mempelajari kali secara rutin, tidak usah sering, tapi hari saja. Semakin lama lidah kita akan semakin terbiasa mengucapkan kata-kata ini. Nah ini, jadi kalau orang zaman sekarang sudah tidak menguasai bahasa Inggris, ini sudah tidak bisa ditolerir. Sudah banyak aplikasi ataupun yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti ada Duolingo, begitu ya, kamus-kamus yang bisa kita install di HP, sekarang juga sudah ada layanan listening-nya. Jadi kita tinggal mendengarkan bagaimana cara bagaimana ini diucapkan. Misalnya congratulations, gitu. Kita menemukan kata congratulations untuk mengucapkan selamat. Kita tekan di loudspeaker-nya. Congratulations, congratulations. Excellent, excellent. Kita ulangi terus secara rutin. Nanti lama-kelamaan lidah kita akan terbiasa untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Oke, berikutnya. Nah, ini
langkah berikutnya yaitu watching movies and sing a song. Nah, dulu saya pernah punya seorang siswa ya di MTS saya, dia nilai di UN-nya itu 98, hampir sempurna. Ketika saya tanya, bagaimana cara kamu mempelajari bahasa Inggris begitu ya? Padahal saya tahu orang tuanya sama sekali tidak ada background sebagai guru bahasa Inggris begitu. Dia menjawab, Bu, saya mempelajari bahasa Inggris dengan cara menonton film begitu ya. Lalu bagaimana nih belajar bahasa Inggris dengan cara menonton film itu? Nah, ini ada langkah-langkahnya ya, Bu. Yang pertama, tonton atau putar film favoritmu. Jadi kita tonton dulu, kita pahami dulu jalan ceritanya. Nggak apa-apa pakai subtitle bahasa Indonesia dulu, di awal ya, di awal. Nah, lalu setelah kita memahami jalan ceritanya, kita tonton kembali film tersebut dengan menggunakan subtitle bahasa Inggris. Kita tonton kembali dengan menggunakan subtitle bahasa Inggris. Nah, lalu kita perhatikan pengucapan tokoh-tokohnya dengan kata-kata yang ada di subtitle itu. Kita sudah tahu nih jalan ceritanya ya. Oh, berarti ini teh kira-kira artinya ini begitu ya. Pada saat si tokoh tertentu mengucapkan sebuah kalimat, kita lihat kalimat tersebut. Oh, ini berarti maksudnya si tokoh mengungkapkan hal ini kepada tokoh yang lain begitu. Nah, setelah itu di pause di bagian sana kita pelajari, lalu kita ikuti cara mengucapkannya, lalu putar kembali. Ya, lalu kita putar kembali bagian yang ingin kita pelajari tadi. Terus seperti itu pelajari pronunciation-nya. Ya. Lalu kita ikuti bagaimana tokoh-tokoh dalam film tersebut melafalkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris tadi. Nah, kalau kita sudah paham, sudah bisa cara mengucapkannya, ulangi lagi langkah di atas. Memang lama ya, memang lama dipencet, di-setel lagi, kemudian stop lagi, diulang lagi, sampai kita benar-benar mampu mengucapkannya. Oke, kemudian setelah lancar, nanti pronunciation-nya putar kembali film tersebut dengan subtitle bahasa Indonesia. Oh iya, ternyata ungkapan yang tadi saya pelajari itu artinya adalah ini begitu. Jadi lama-kelamaan kita akan memahami. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, yaitu make a network with the competent people. Kita buat jaringan dengan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bahasa Inggris. Caranya bagaimana? Make friends, ya. Buat pertemanan, begitu. Kita sering kan di Garut misalnya nih, banyak sekali objek wisata. Cangkuang, di Papandayan, itu sering sekali kedatangan turis-turis asing dari luar negeri. Nah, coba bersahabat dengan mereka supaya kita melancarkan pronunciation kita, conversation kita kepada mereka begitu. Kalau misalnya kita bikin kesalahan, mereka akan memahami begitu. Tidak akan sama sekali tidak akan menertawakan, bahkan mereka akan menghargai usaha kita, begitu ya. Yang penting berani dulu begitu. Kemudian yang kedua, online penful. Buatlah sahabat pena online ya. Sekarang kita hidup di zaman sosial media. Kita bisa menggunakan Twitter yang membuat kita terkoneksi dengan semua orang di seluruh dunia. Cobalah kita memberanikan diri, say hello dulu sama mereka, mengawali dulu sebuah pertemanan begitu supaya nanti kita semakin luas jaringan dengan orang-orang di seluruh negara begitu. Oke. Nah, biasanya dengan media sosial ini, apalagi bahasanya kita tuliskan, biasanya kita akan benar-benar berpikir dulu nih, takut salah. Nah, itu jadi kita akan termotivasi dengan sendirinya bahasa Inggris kita. Oke, berikutnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru hebat di sini punya dana, kita bisa visit English speaking countries ya. Nah, ini langkah yang terakhir nih.
bahasa Inggris, kita bisa ke Australia, kita bisa ke London, kita bisa ke Amerika, ya pede aja begitu ya. Nanti juga kita akan terbiasa. Dengan semakin sering membiasakan, maka kita akan lama-kelamaan akan jadi bisa, begitu akan jadi lancar. Kita anggap saja begini, seorang bayi yang terlahir ke dunia pada mulanya kan tidak bisa berbicara apa-apa. Tapi karena mereka sering mendengar, kemudian sering berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, maka lama-kelamaan bayi tersebut memiliki kemampuan untuk berbicara. Begitu ya, Bapak Ibu Guru hebat. Oke. Langkah berikutnya adalah yang terakhir ini read and write in English ya. Untuk melancarkan bahasa Inggris kita bisa menggunakan jurus yang ketujuh ini, yaitu membaca dan menulis dalam bahasa Inggris ya. Membaca apa? Nah, kalau misalnya kita dengan buku-buku bahasa Inggris yang tebal, begitu ya, mulai dari komik yang kita senangi di bahasa Inggrisnya, atau juga novel yang kita senangi. Kalau karya-karya sastra ini asik untuk dibaca ya. Nah, pada saat kita penasaran dengan jalan, maka pada saat ada kata yang tidak kita pahami, maka cari ke kamus. Nah, mencari tahu apa artinya, kemudian bagaimana cara mengucapkan. Nah, dan maka kita sudah ada usaha memperbaiki. Begitu. Kemudian juga kalau sudah lancar sekali bahasa Inggris kita akan semakin tertarik untuk membaca English literature ya, sumber-sumber bacaan dalam bahasa Inggris betul. Kemudian writing juga bisa mempengaruhi kemampuan kita dalam conversation. Nah, dengan semakin banyak menulis, maka kita akan tahu bagaimana nih kalimat ini dituliskan. Jadi mulai berani dulu menuliskan pengalaman kita sehari-hari, experiences dalam buku diary misalnya, atau dalam Facebook misalnya, kita mulai menulis dengan bahasa Inggris. Gak apa-apa salah juga, nanti saat ada kita di yang dengan bahasa Inggris, mereka akan membetulkan begitu. Ini loh, salah nulisnya Pak Gangan bukan begini, nanti kita akan diberitahu. Jangan lupa ya, seperti itu nggak apa-apa. Jadi kita belajar dari kesalahan, begitu. Kemudian berikutnya kita quotes dalam bahasa Inggris, begitu. Misalnya di status WA, begitu ya. Kita tuliskan misalnya long life education atau apa saja yang merupakan quote-quote dalam bahasa Inggris. Ini biasanya kalau orang banyak menulis di media sosial dengan menggunakan bahasa Inggris, ini biasanya penghargaan dari orang itu lebih begitu ya. Jadi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ternyata bahkan di negara Arab Saudi pun yang mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Arab itu lebih dihargai ya. Ketika ada teman saya kemarin yang umroh, dia menanyakan kepada askar bagaimana jalan ke hotel menggunakan bahasa Inggris. Ternyata orang-orang sana luar biasa menghargai orang-orang yang mampu menggunakan bahasa Inggris, begitu ya. Jadi bahasa Inggris itu tentu saja sangat penting untuk kita, untuk bergaul di kalangan internasional, ataupun juga untuk meningkatkan karir kita, atau juga untuk meningkatkan kualitas diri kita, begitu ya. Nah, rupanya hanya 7 jurus dulu yang bisa saya keluarkan hari ini. Bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat bisa mempelajari conversation secara mulus tanpa kursus, begitu ya. Jika 7 jurus ini dilakukan secara rutin, konsisten, maka insya Allah pemahaman kita dalam bahasa Inggris akan semakin bagus dari hari ke hari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Oke, seterusnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Pak Ana. Oke, terima kasih paparan yang sangat
membuka wawasan kita tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris mandiri atau otodidak, di mana mungkin kita selama ini agak sedikit repot kalau bahasa Inggris ya. Kalau saya di kelas itu biasanya kalau ke anak-anak itu suka pas pelajaran bahasa Inggris itu saya bilang, ya anak-anak, pelajaran yang menyedihkan sekarang ya, karena ya mereka itu ada cenderung takut untuk belajar bahasa Inggris. Nah, takutnya apa ya? Kalau di sekolah itu biasanya ada 2 pelajaran yang sangat ditakuti. Yang pertama matematika, yang kedua bahasa Inggris. Nah, dengan caranya seperti ini mungkin kita bisa memberi paparan ke siswa kita, memberi motivasi bahwa belajar bahasa Inggris itu nggak sulit gitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu hebat sekalian ada yang mau bertanya, silakan diketik di kolom chat atau mau langsung pun boleh. Jangan lupa Bapak Ibu di kolom chat sudah di-share link untuk presensinya. Silakan presensinya diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Bu Dewi mungkin ada yang sambil menunggu dari kawan-kawan Bapak Ibu guru hebat sekalian yang ingin bertanya. Mungkin saya akan buka pertanyaan dari saya dulu. Nah, ini biasanya apa yang jadi masalah itu ke kita itu biasanya adalah bagaimana cara menanamkan rasa percaya diri kepada anak untuk belajar bahasa Inggris. Biasanya kalau anak itu belajar bahasa Inggris itu kurang percaya diri. Ya, nah bagaimana ada kiat-kiat khusus mungkin dari Bu Dewi untuk memberi motivasi ke anak untuk belajar bahasa Inggris. Ya, gimana kira-kira Bu Dewi? Oke, jadi begini ya Pak Ana. Nah, supaya percaya diri mereka berbicara bahasa Inggris, nah tentu saja trik yang pertama adalah jangan menyela ketika mereka bicara. Jadi biarkan saja mereka bicara. Jadi ini yang paling ditakuti oleh anak-anak dalam bahasa Inggris itu adalah ngomong. Begitu ya, biasanya. Nah, jadi biarkan saja dulu mereka bicara begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah, jangan langsung disela begitu. Biarin saja. Nah, tapi kita sebagai guru harus menciptakan kondisi yang menyenangkan begitu ya, atmosfer yang menyenangkan di kelas supaya bahasa Inggris itu tidak lagi dianggap sebagai bahasa yang mengerikan, pelajaran yang mengerikan, yang menyedihkan kata Pak Ana tadi ya. Aduh, tega Pak Ana bilang bahasa Inggris pelajaran yang paling mengerikan, paling menyedihkan. Setahu saya saya enjoy berbahasa Inggris begitu ya. Jadi biarkan saja begitu ya. Saya pernah ada seorang murid ya, ketika kita memberikan bahasa Inggris di tengah-tengah mereka dengan menyenangkan, setiap ketemu mereka selalu bilang, "Hi mom, how are you? Good morning, good afternoon." Padahal itu di mana-mana kita di tengah jalan, di pasar, di mana-mana. Kadang kita juga suka pengen ketawa sendiri begitu ya kalau bukan di lingkungan sekolah kadang-kadang. Tapi ya mau tidak mau, apalagi kalau misalnya kita larang, ya di pasar misalnya jangan bilang good afternoon sama ibu. Nah, apalagi kalau begitu kan mereka semakin tidak pede nanti bilangnya. Jadi dibiarkan saja. Kalaupun salah, tidak apa-apa. Nah, nanti kita baru kasih penguatan. Ayo anak-anak, tadi kalian sudah bisa ya, sudah hebat. Bilang good afternoon, bilang good evening. Nah, kita ulangi lagi misalnya cara yang betul untuk mengucapkannya. Nah, dikasih penguatan lagi begitu. Jadi jangan, kamu salah, bukan begitu cara mengucapkannya begitu ya. Jadi dikasih dulu dibiarin aja dulu, nggak apa-apa salah dulu. Di awal pelajaran saya selalu begini, tidak apa-apa, it's okay if you can't speak English because English is not your language. Tidak apa-apa kita bikin kesalahan karena Inggris itu bukan bahasa kita. Yang penting kita berani dulu, mau dulu untuk mempelajari. Kita akan belajar dari kesalahan seperti itu. Jadi dengan demikian anak akan pede saja. Pernah ada murid saya yang begini ketika dia memperkenalkan diri di depan kelas, dia bilang, my name is Wahyu. I live in Highland misalnya begitu ya.
saya tinggal di Tanah Tinggi misalnya. Padahal untuk nama-nama daerah, untuk nama-nama ada pernah bilangnya apa ya, dia waktu itu nama lemburnya begitu di bahasa Inggris kan. Nah itu nggak usah, tapi nggak usah ya, nggak usah seperti itu begitu. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa di bahasa Inggris kan, seperti nama makanan, daerah. Tapi jangan disalah dulu, biarin aja dulu mereka berani bicara dulu. Itu mungkin Pak Ana. Oh iya Ibu, oke. Kalau di kolom chat banyak komentar ya. Di sini kalau dari Ibu Elis, I was very lucky to be able to take part in this Econ. Alhamdulillah, kata Bu Elis ya, sami-sami Bu, atur nuhun. Kalau kata Pak Anggi, great presentation, Mam. Stay produktif. Nah, itu kalau kata Pak Anggi. Kemudian Bu Elis menambahkan lagi di sini komennya, accidentally Tcomdic has two programs, namely Seroja and GTC programs. To learn English, I try to follow GTC Jabar Teacher Center. Itu kata Bu English ya. Mudah-mudahan tempat baliut punya. Nah ini ya, sudah ada informasi dari Bu Elis katanya. Iya, Informasi-informasi program-program yang akan meningkatkan pemahaman kita dalam bahasa Inggris. Ada Seroja dan GTC program. Iya. Oke. Belum di kolom chat belum ada pertanyaan. Mungkin dari raise hand kita cek ada tidak. Kalau saya dulu tidak belajar bahasa Inggris itu termotivasi oleh teman saya, Bu. Jadi teman saya itu dia nonton film tanpa teks, tanpa subtitle. Nah, sedangkan saya sangat bergantung pada subtitle. Nah, itu saya akhirnya termotivasi itu. Nah, mungkin kira-kira ada cara dari Ibu tidak, bagaimana cara untuk memperkaya vocab gitu ya. Karena dari kita tuh permasalahan biasanya di vocabulary itu sangat kurang. Nah, ada trik tidak dari Ibu gimana untuk memperkaya vocabulary dari kita, khususnya untuk guru-guru supaya mengembangkan ke anak-anak nantinya? Halo Bu Dewi? Halo, Pak Gangan? Halo Bu Dewi? Pak Gangan? Halo Bu Dewi? Masih ada Bu Dewi? Bapak. Halo Bu Dewi? Pak Gangan? Halo Bu Elis, suara saya kedengaran Bu Elis? Halo? Iya, Bapak kedengar. Kedengaran ya? Barusan sepertinya Bu Dewi terkunci. Oh iya. Halo Bu Dewi, selantan Abi Kak Kuping? Udah kedengaran sekarang jelas. Oke. Tadi sempat hilang suaranya. Iya, tadi di mute pada sama Bu Dewi. Jadi Bu Dewi, kita kan kalau pengen berbahasa Inggris itu terkadang permasalahannya adalah kurangnya pembendaharaan kata. Nah, ada trik khusus mungkin dari Bu Dewi untuk menambah perbendaharaan kata bagi kita. Kalau saya mah dulu kata guru saya dulu, caranya print kata bahasa Inggris terus tempelkan di barang-barang di rumah, lalu biar kelihatan tiap hari. Nah, gitu. Nah, kalau Bu Dewi gimana kira-kira?
Iya, oke. Itu juga bisa ya, tapi yang paling efektif itu adalah Pak Ana, bukan caranya menghafal satu persatu katanya begitu ya, tapi kita bikin kata tersebut, rangkai kata tersebut dalam kalimat begitu. Misalnya pada saat Pak Ana misalnya mendengar kata win misalnya ya, win artinya menang misalnya, maka Pak Ana terapkan kata tersebut dalam bentuk kalimat, misalnya congratulations, you have win the contest, misal begitu, atau hey, I heard you win the English speaking contest. Jadi begitu, terapkan kata tersebut dalam kalimat. Maka kita akan ingat terus, gitu. Beda dengan kita menghafal vocabulary satu kata dengan artinya, begitu. Biasanya cepat lupa, begitu. Hari ini mungkin kita ingat, tapi besoknya kita lupa. Tapi kalau kita menerapkan kata tersebut dalam kalimat, maka kita akan semakin cepat memahami dan ingat terus kata tersebut. Dengan demikian, vocabulary kita akan semakin bertambah. Begitu, Pak Ana, caranya. Ya, harus membiasakan, harus rutin tadi saya bilang ya, harus rutin. Tadi kita bikin time frame, jadi kita bikin deadline, bikin target. Hari ini harus sampai mana kita belajar, dan harus konsisten tentu saja. Jadi jangan pada saat kita semangat terus belajar gitu, pada saat kita lagi tidak semangat, nggak mau lagi, ditinggalkan lagi. Jadi terus diucapkan sekata dua patah kata yang kita bisa ucapkan saja, begitu tiap hari, ya. Seperti itu. Oke, jadi pembiasaan setiap hari kita belajar atau kita menerapkan. Mungkin ini baiknya itu mungkin di lingkungan kita carilah teman, partner yang dapat yang dapat diajak untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Ya. Jadi bisa Harus ada. Di sekolah kan pasti ada guru bahasa Inggris ya. Di sekolah Bapak dan Ibu guru hebat semua pasti ada guru bahasa Inggris. Coba diajak ngobrol Bapak Ibu guru bahasa Inggrisnya begitu. Nanti kalau misalnya kita ada sedikit-sedikit kesalahan, biasanya mereka akan dengan senang hati membetulkan cara mengucapkannya yang betul bagaimana begitu. Oh iya. Sebenarnya manfaat bahasa Inggris ini sangat besar ya. Jadi apalagi kalau misalkan Bapak Ibu hebat semuanya ada yang ingin menjadi konten kreator, itu kalau misalkan kita konten itu menggunakan bahasa Inggris, itu biasanya nilainya itu akan lebih tinggi ketimbang kalau konten kita berbahasa Indonesia. Karena viewer atau pembacanya juga akan lebih global gitu. Nah, mungkin yang ditanyakan lagi atau mungkin dari kawan-kawan? Pana, Ya. Anda masuk ke pangkas rambut, bayarnya berapa? 10.000 kan? Tapi kalau Anda masuk ke barbershop, bayarnya bisa sampai 30.000 gitu. Padahal intinya sama, dicukur rambut begitu. Tapi kan ada label bahasa Inggrisnya, sesuatu bisa menjadi mahal begitu ya. Ada nilai komersialnya begitu. Ya, kalau misalnya Anda makan kopi tubruk, harganya 2.500. Tapi kalau ada label bahasa Inggrisnya, misalnya black coffee, nah harganya bisa 25.000 per cangkir begitu ya. Jadi bahasa Inggris itu bisa membawa nilai harga begitu. Oke, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, bisa langsung raise hand, kemudian langsung bertanya ke Ibu Dewi. Gitu. Saya pernah di sekolah itu begini, Bu Dewi. Karena literatur untuk komputer yang paling lengkap itu berbahasa Inggris, ya. Literatur paling lengkap itu komputer itu berbahasa Inggris. Kemudian saya belajar itu dibuka si website bahasa Inggrisnya itu di kelas, kemudian dibaca bersama-bersama gitu bersama anak-anak. Tapi saya juga cari websitenya yang tidak berat bahasa Inggrisnya gitu, karena saya juga tidak bisa pada intinya gitu. Kemudian kita sambil carilah
kata-kata dengan menggunakan translate gitu. Nah itu ya mungkin untuk mengingatkan saya untuk belajar bahasa Inggris itu mungkin saya seperti itu, karena ya kita kalau sengaja belajar itu agak sulit gitu. Nah mungkin Iya, cuma kalau belajar seperti itu kurang dari segi apa ya, komunikatif ya Bu ya. iya, iya. Karena biasanya kalau itu kan di yang Pak Ana baca itu kan biasanya buku-buku manual ya, Iya, cara-cara mengoperasikan mesin, misalnya seperti itu. Itu iya, iya, bagaimana buku-bukunya? iya kadang Nah, itu kan biasanya bahasa-bahasanya kaku begitu ya. Jadi bukan bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Gitu. Kalau misalnya itu juga bagus sebenarnya, tapi itu tadi masuknya ke ranah ISP, English for Special Purpose. Jadi untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi ada beberapa kata yang digunakannya hanya dalam istilah-istilah tertentu. Misalnya begini Pak Ana, kita dalam bahasa Indonesia ada kata bunga ya. Nah, iya, ada bunga misalnya, bunga tanaman begitu ya. Ini kan dalam bahasa Indonesia artinya sama bunga gitu kan, sama bunga. Tapi dalam bahasa Inggris, nah ada istilah bunga untuk kehidupan sehari-hari itu kan flower, bunga yang tumbuhan. Tapi kalau ada istilah bunga dalam dunia ekonomi, ya, bunga. Nah itu disebutnya interest begitu. Nah di samping itu interest itu punya arti yang lain juga, yaitu menarik. Nah begitu. Jadi kita juga harus bisa memilah dan memilih sebuah kata itu tetap pada akhirnya harus disesuaikan dengan konteks. Kata ini digunakannya dalam konteks apa begitu. Artinya bisa berbeda begitu. Begitu Pak Ana ya. Jadi kalau untuk komunikasi sehari-hari biasa lebih baik kita belajarnya dengan cara menonton film, dari lagu. Nah, itu biasanya bahasa-bahasanya lebih simpel ya, bahasa-bahasanya lebih simpel. Beda dengan buku-buku manual seperti itu yang bahasanya lebih formal atau lebih kaku begitu. oke. Nampaknya waktu juga sudah menunjukkan pukul 15, Bu ya. Kemudian dari kawan-kawan kita guru-guru hebat ini semua tidak ada yang bertanya. Nampaknya penjelasan dari Ibu sudah sangat clear, sangat jelas. Mungkin nanti kalau misalkan kita suatu waktu ingin membuat sebuah program pembiasan bahasa Inggris ya seperti ini mungkin kita bisa terapkannya. Nah, karena kita sudah sampai pada penghujung waktu, kemudian materinya juga sudah selesai. Nah, saya kira untuk diskusi kita hari ini kita cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan itu bisa kita lanjutkan di lain waktu. Room saya kembalikan lagi kepada Bapak host kita, Bapak Gangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bu Dewi ya, yang telah memberikan materinya sangat luar biasa lah. Dan bisa jadi bekal buat kita supaya kita bisa dapat berbicara bahasa Inggris dengan mudah gitu mungkin ya, Bu Dewi intinya. Dan pasti misalnya kursus ataupun apa kita bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah. Baik Bapak Ibu guru hebat semua, terima kasih atas atensinya. Dan untuk presensinya itu sudah di-share, mungkin Pak Ana bisa di-share ulang ya untuk presensinya di kolom chat ya. Untuk link presensinya bisa kirim ulang di kolom chat ya Pak Ana ya. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih semuanya. Nilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, ngumpul kan?
Can hijauan di dapur. Tan, kumaha. Ya, perlu naon